Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Dewi Arfianti dengan NIM PM 0523028401 dari kelas akuntansi pagi A. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 2, yaitu mempresentasikan materi-materi yang telah diajarkan selama perkuliahan berjalan. Dan saya memilih untuk mempresentasikan materi pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan. Yang pertama, pendapatan dapat diartikan bahwa entitas menerima aliran sumber daya ekonomi yang dapat berupa kas maupun non-kas tanpa didahului adanya pengenagihan. Hak atas pendapatan yang timbul dan belum diterima aliran kasnya tersebut dicatat sebagai piutang atau receivable. Sementara itu, pendapatan yang telah diterima aliran kasnya namun belum menjadi haknya entitas ditangguhkan pengakuannya dan diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan atau deferral. Pendapatan merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan tingkat laba yang diperoleh suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi yang diakui. Selanjutnya ada pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari hasil penjualan barang atau jasa dalam satu periode. Yang kedua, pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada karakteristik pendapatan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, sumber pendapatan adalah jumlah rupiah aktiva yang bertambah melalui berbagai cara. Contohnya seperti transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan dari barang atau jasa, surat berharga, dan revaluasi aktiva tetap dan penjualan produk. Yang kedua, produk dan kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga, jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan adalah perusahaan pada umumnya mengharapkan akan terjadinya laba, yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Selanjutnya ada pendapatan dapat diakui dengan persentase penyelesaian bila memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada 4 kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui, yaitu yang pertama, definisi. Ada 7 unsur laporan keuangan yang harus dipenuhi, yaitu ada aktiva, ada kewajiban atau liabilitas, ada ekuitas, ada pendapatan, ada beban, serta ada keuntungan dan kerugian. Yang kedua, dapat diukur. Ada atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yakni karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasikan dan diukur. Contohnya ada biaya historis, ada biaya sekarang ini, ada nilai pasar, ada nilai bersih yang dapat direalisasi, dan nilai sekarang. Yang ketiga, relevansi adalah mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, reliabilitas adalah item yang digambarkan secara wajar dapat diuji dan netral. Selanjutnya ada pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila pertama, pendapatan dan keuntungan telah direalisasikan, artinya bahwa aktiva yang diterima dalam pertukaran dapat segera dikonversi menjadi kas atau diklaim atas kas dengan jumlah yang diketahui. Yang kedua, pendapatan dihasilkan adalah entitas yang bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas manfaat yang memiliki pendapatan tersebut. Selanjutnya ada 2 metode pengakuan pendapatan. Yang pertama, metode pengakuan pendapatan akrual basis. Akrual basis adalah suatu basis akuntansi yang dimana transaksi itu diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada terjadinya transaksi tersebut tanpa harus memperhatikan waktu kas dibayar atau diterima. Yang kedua adalah metode pengakuan pendapatan cash basis. Cash basis adalah pendapatan yang diakui di mana ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan, yang artinya bahwa beban telah dicatat ke dalam jurnal entry atau jurnal umum ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan, sedangkan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima.
Yang kedua adalah peristiwa yang mendukung terjadinya pendapatan. Yang pertama, selama berlangsungnya produksi seperti pada kontrak-kontrak pembangunan yang bersifat jangka panjang. Yang kedua, pada proses peningkatan nilai secara alamiah atau accretion dan accruals. Yang ketiga, pada saat diterimanya uang tunai digunakan untuk semisal ada terjadinya penjualan secara cicilan. Yang keempat, sesudah produksi selesai. Selanjutnya ada pendapatan diakui pada saat realisasinya, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari penjualan produk diakui pada tanggal penjualan. Yang kedua, pendapatan atas jasa yang diberikan dapat diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan. Yang keempat, imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan sewa, bunga, serta royalti dapat diakui pada saat digunakannya aktiva tersebut. Yang keempat, pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan seperti penjualan surat berharga dan diakui pada tanggal penjualannya. Ya, selanjutnya ada dua metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang. Yang pertama, metode presentase penyelesaian. Yang kedua, metode pemulihan kos atau laba nol. Selanjutnya ada alasan penggunaan metode persentase penyelesaian. Yang pertama, pembeli dan penjual mempunyai hak yang bisa diterapkan. Yang kedua, pembeli mempunyai hak untuk pencapaian kinerja tertentu yang telah disepakati oleh bersama. Yang ketiga, penjual mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan telah disepakati bersama. Yang keempat, penghasilan bisa diakui selama berjalannya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Selanjutnya ada perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika yang pertama, tanggal kontrak bisa diukur secara meyakinkan. Yang kedua, manfaat adanya kontrak bisa diukur. Yang ketiga, biaya yang telah dikeluarkan dan presentase penyelesaiannya pada setiap akhir periode secara meyakinkan. Yang keempat, pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur sehingga dapat dibandingkan estimasi total cost-nya. Yang terakhir, ada perusahaan harus menggunakan metode pemulihan kos jika satu di antara dua kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, jika perusahaan tidak bisa memenuhi syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang kedua, jika ada beberapa resiko yang kemungkinan terjadi di atas keadaan normal yang berhubungan dengan resiko bisnis. Berikut adalah contoh soal laba pada tahun. PT Jaya Makmur mendapatkan kontrak pembangunan rumah tinggal mewah dari Tuan Arif senilai 6 juta. Kontrak ini dimulai pada 1 Januari 2024 dan diperkirakan akan selesai dalam 3 tahun atau akhir tahun 2026. PT Jaya Makmur menggunakan metode persentase penyelesaian berdasarkan biaya yang terjadi relatif terhadap total estimasi biaya kontrak. Selanjutnya, langkah yang pertama itu di tabel seperti ini. Nilai kontrak itu masing-masing tahun itu sama sebesar 6 juta dan biaya pada tahun 2024 itu sebesar 1.200.000, tahun 2025 sebesar 1.800.000, tahun 2026 sebesar 1.200.000. Estimasi biaya penyelesaian tahun 2024 sebesar 3.600.000, tahun 2025 sebesar 1.200.000 dan tahun 2026 sebesar 0. Tagihan difakturkan pada tahun 2024 sebesar 1.500.000, tahun 2025 sebesar 2.500.000 dan tahun 2026 sebesar 2 juta. Dan selanjutnya ada penerimaan kas pada tahun 2024 sebesar 1.200.000, tahun 2025 sebesar 2 juta dan tahun 2026 sebesar 2.800.000. Persentasenya, nilai kontrak masing-masing tahun masih tetap sebesar 6 juta dikurangi dengan estimasi biaya ada 4, yaitu biaya sampai dengan, yang kedua estimasi biaya penyelesaian, yang ketiga estimasi total biaya, yang keempat estimasi total laba kotor. Untuk biaya sampai dengan pada tahun 2024 itu masih tetap sebesar 1.200.000. Untuk tahun 2025 itu mengalami perubahan menjadi 3 juta, itu dari biaya pada tahun 2024 ditambah dengan biaya pada tahun 2025, yaitu 1.200.000 tambah 1.800.000 menjadi 3 juta. Untuk tahun 2026 itu 4.200.000, itu dari
biaya pada tahun 2024 ditambah biaya pada tahun 2025 ditambah biaya pada tahun 2026-nya sendiri. 1.200.000 ditambah 1.800.000 ditambah 1.200.000 itu menjadi 4.200.000. Untuk estimasi biaya penyelesaiannya itu masih tetap. Pada tahun 2024 itu 3.600.000, tahun 2025 1.200.000 dan tahun 2026 sebesar 0. Untuk estimasi total biaya itu dari biaya sampai dengan ditambah estimasi biaya penyelesaian. Pada tahun 2024 itu estimasi total biaya menjadi 4.800.000, itu dari 1.200.000 ditambah 3.600.000 itu hasilnya 4.800.000, dan 2025 4.200.000 itu dari 3 juta ditambah 1.200.000 hasilnya 4.200.000, dan untuk tahun 2026 hasil total biayanya itu 4.200.000 itu dari 4.200.000 ditambah 0. Selanjutnya ada estimasi total laba kotor, itu dari nilai kontrak dikurangi estimasi total biaya. Itu tahun 2024 1.200.000 itu dari 6 juta dikurangi 4.200.000 hasilnya 1.200.000, dan 2025 1.800.000 itu dari 6 juta dikurangi 4.200.000 hasilnya 1.800.000, dan tahun 2026 itu 1.800.000 itu dari 6 juta dikurangi 4.200.000. Untuk mencari persentase penyelesaiannya itu dari biaya sampai dengan dibagi dengan estimasi total biaya. Pada tahun 2024 itu 25% itu dari 1.200.000 dibagi dengan 4.800.000 itu hasilnya 25%. Untuk tahun 2025 itu 71% itu dari 3 juta dibagi 4.200.000 hasilnya 71%. Untuk 2026 100% itu dari 4.200.000 dibagi dengan 4.200.000 hasilnya 100%. Untuk menghitung pendapatan yang diakui pada tahun berjalan itu dilihat dari nilai kontrak dikalikan dengan persentase penyelesaian. Tahun 2024 itu 6 juta dikalikan dengan 25% hasilnya 1.500.000. Tahun 2025 6 juta dikurangi 71% itu hasilnya 4.260.000 dikurangi pendapatan yang diakui pada tahun 2024 sebesar 1.500.000 itu hasilnya jadi pendapatan yang diakui pada tahun 2025 itu 2.760.000. Untuk tahun 2026 itu 6 juta dikalikan 100% hasilnya 6 juta dikurangi pendapatan yang diakui pada tahun 2024 dan tahun 2025 itu sebesar 4.260.000. Jadi pendapatan yang diakui pada tahun 2026 itu menjadi 1.740.000. Lalu untuk menghitung laba kotor yang diakui pada tahun berjalan. Pada tahun 2024 itu 1.500.000 itu dari pendapatan yang diakui pada tahun 2024-nya sendiri, lalu dikurangi dengan 1.200.000 itu dari biaya pada tahun, hasilnya jadi 300. Lalu pada tahun 2025 itu 2.760.000 itu dari pendapatan yang diakui pada tahun 2025, lalu dikurangi dengan 1.800.000 itu dari biaya pada tahun, hasilnya 960. Lalu pada tahun 2026 itu 1.740.000 itu dari pendapatan yang diakui pada tahun 2026 dikurangi dengan 1.200.000 itu 1.200.000-nya itu dari biaya pada tahun 2026, hasilnya 540. Sekian dari saya yang telah mempresentasikan materi pengakuan pendapatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.